Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, mengenai logika informatika. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah negasi dari konjungsi ya, negasi disjungsi, negasi implikasi, dan negasi dari biimplikasi. Nah, ini berarti sebelum mempelajari ini nanti persyaratannya harus dikuasai adalah mengetahui apa itu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, dan juga nanti tabel kebenarannya, dan juga nanti ada pembuktian, berarti juga harus mengetahui mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai materi ekuivalen. Ya, oke, langsung aja kita untuk materi kali ini. Ya, nah negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, di sini yang pertama adalah negasi dari konjungsi, yaitu negasi dari P dan Q. Konjungsi kan P dan Q ini ya. Nah, ini ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ya, jadi negasi dari P dan Q hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Selanjutnya adalah negasi dari disjungsi. Di sini yang kedua ini adalah negasi dari P atau Q. Ini sama saja atau ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ya. Selanjutnya adalah negasi dari implikasi. Ini adalah negasi jika P maka Q, maka dia ekuivalen atau sama dengan P dan negasi Q. Yang terakhir adalah negasi dari biimplikasi. Negasi dari P jika dan hanya jika Q. Nah, ini hasilnya agak panjang. Hasilnya adalah P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Nah, ini yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan buktikan dulu ya dengan tabel kebenaran apakah benar mengenai ekuivalensi ini ya antara ruas kiri dengan pernyataan di kanan ini. Nah, kalau umpamanya ini sudah ekuivalen atau sama, maka nanti kita bisa gunakan dalam apa namanya mengerjakan soal atau menyelesaikan permasalahan mengenai negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Gitu ya. Oke, kita buktikan satu persatu. Nah, di sini dari yang di atas buktikan kebenarannya dengan tabel kebenaran. Nah, jadi tabel kebenaran itu tetap harus dikuasai ya, terutama dalam apa namanya teknik penghafalannya biar dalam penghafalannya tidak kesulitan. Kita cari yang cara yang simple ya. Nah, kita bahas yang pertama negasi dari konjungsi. Nah, masih ingat kita untuk membuat tabel kebenaran itu kan dicari namanya apa? Pernyataan dasarnya ya. Untuk ini pernyataan dasarnya adalah ada 2P dan Q. Masih ingat rumus jumlah barisnya? Ya, 2 pangkat N ya. N-nya itu banyak pernyataan dasar, berarti di sini nanti ada 4 baris. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, di sini ada 4. Pernyataan dasarnya P sama Q. Masih ingat pertamanya itu diparuh ya, benarnya separuh, salahnya separuh. Jadi di sini yang pertamanya BB dan SS. Pernyataan kedua dan yang terakhir itu selalu BS-BS. Nah, atau ini dibagi dua lagi. Benarnya ada 2 dibagi 2 jadi benarnya 1. BS-BS. Nah, masih ingat tujuan kenapa seperti ini? Ini biar apa namanya variasi kombinasi antara B dan S ini yang sekiranya tidak ada kembarnya dan tidak ada variasi lain. Ini ketemunya hanya 4 ini. Nah, di sini P dan Q sudah, kita butuh negasi P dan negasi Q. Nah, di sini negasi P berarti lawannya dari P ya. Kalau benar jadi salah, jadi benar berarti ini BBSS. Ini benar jadi salah, benar jadi salah, dan salahnya jadi benar. Ini sudah. Berikutnya negasi dari Q. Nah, negasi dari ini benar jadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, dan salah jadi benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan yang ini dulu. Apa namanya? Ambilin dulu. Yang P dan Q. Nah, P dan Q ini konjungsi. Dan di penghafalannya masih ingat? Ya, konjungsi itu kan benar kalau keduanya benar kan? Cari yang itu dulu, P dan Q yang ini sama ini beli kosannya. Cari yang keduanya benar. Nah, ini kan. Nah, oke, berarti yang di sini P dan Q-nya adalah benar. Ini sudah. Lainnya gimana? Yang lainnya salah berarti. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, kita butuhnya kan nggak hanya P dan Q, tapi negasinya. Negasi dari P dan Q. Nah, di sini P dan Q-nya ini, negasinya berarti lawannya. Kalau benar jadi salah. Yang lainnya benar. Jadi salah, benar, benar. Yang berikutnya ruas kanannya negasi P atau negasi Q. Nah, sekarang konsentrasinya pada yang ini. Yang kasih silang ini atasnya, kolom ini. Ya. Disjungsi masih ingat, dia salah kalau keduanya salah. Cari di antara ini yang keduanya salah. Yang mana ini? Nah, salah dan kesalahan. Oke, berarti ditulis salah. Yang lainnya ada salah sama salahnya? Tidak ada, maka di sini tulisnya lainnya adalah benar. Nah, di sini kesimpulannya ternyata yang ruas kiri itu adalah yang ini, ruas kanannya adalah ini. Berarti kan sama ya, maka ini adalah ekuivalen. Atau pernyataan ini benar, ruas kiri dengan ruas kanan, tabel kebenaran akhirnya adalah sama. Nah, terbukti ya. Oke. Berikutnya kita pembuktian untuk negasi dari disjungsi. Ini juga sama, pernyataan dasarnya P dan Q, berarti ada 2. Berarti rumusnya 2 pangkat N, karena pernyataan dasarnya ada 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sama. Pernyataan dasarnya adalah 4. Nah, ini bisa sudah lihat. Namanya BBSS, punya BSBS. Negasi dari P, saya nggak akan satu persatu lagi nih karena sama dengan yang tadi. Ini juga sama, lawannya dari ini. Negasi P lawannya dari ini. BBSS jadi SB. Kalau BSBS lawannya jadi SBSB. Kita butuh disjungsi nih. Nah, disjungsi itu dari yang ini. Masih ingat? Disjungsi itu adalah salah kalau keduanya salah. Nyari yang keduanya salah. Ini sama ini, maka ditulis salah dulu. Lainnya karena tidak ada lagi yang salah sama salah, maka hasilnya ya betul, benar. Setelah itu kita butuh negasinya. Nah, negasinya ini. Negasi dari P atau Q lawannya dari ini. Yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang terakhir adalah yang ini, konjungsi dari negasi P sama negasi Q. Ini. Yang saya silang ya. Oke, nah konjungsi itu memudahkan pengapaannya adalah kalau keduanya benar, hasilnya benar. Ini sama ini benar. Berarti untuk baris terakhir benar. Yang lainnya kan tidak ada kombinasi benar sama benar, berarti salah. Ya sudah, kita simpulkan. Berarti untuk yang ruas kiri pernyataan ini adalah yang ini, ruas kanannya ini. Ternyata masing-masing baris nilai kebenarannya sama, yaitu salah, salah, salah. Sama benar. Nah, berarti ini ekuivalen. Berarti untuk negasi disjungsi ini rumusnya sudah tadi di tayangan di awal, ini adalah ekuivalen atau benar. Itu ya. Oke. Next yang berikutnya untuk yang implikasi. Negasi dari jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Kita bikin tabelnya. Nah, P sama Q, P yang dasar sama, BBSS sama BSBS. Dan negasinya di sini ternyata butuhnya hanya negasi Q. Yaudah ini aja negasi Q. Berarti Q-nya ini kan BSBS jadi SB, SB. Negasi P butuh enggak? Enggak butuh karena apa aja. Kalau ada yang mau Pak, kalau mau saya tulis boleh silakan. Tapi gimana? Mubazir ibaratnya ya. Enggak ada gunanya. Langsung saja kita yang ini. Implikasi jika P maka Q, masih ingat? Caranya berarti ini sama yang ini. Kolom yang pertama sama kedua. Dia salah kalau pertamanya benar, keduanya salah, benar. Atau BS gitu ya. Ini benar, ini salah. Berarti baris kedua hasilnya salah. Yang lainnya gimana? Lainnya benar. Nah, gini. Gitu ya. Next, kita butuh negasinya. Berarti negasi atau lawan dari jika P maka Q taruh sini. Kalau benar jadinya salah dulu, salah jadinya benar. Lainnya ya benar jadi salah. Ketemu deh ini yang ruas kiri. Ruas kanannya P dan negasi Q. P-nya ini, ya, negasi Q-nya yang ini. Nah, konjungsi, cari yang keduanya benar, ada enggak? Nah, ternyata ini. Baris kedua ini benar, sama ininya benar. Berarti baris keduanya jadinya benar. Lainnya gimana? Salah, ya. Berarti salah. Oke, sekarang kita lihat ruas kirinya yang ini. Ya, tabel kebenarannya. Salah, benar, salah, salah. Ruas kanan yang ini adalah yang ini. Berarti salah, benar, salah, salah. Gitu. Berarti di sini ekuivalen ya.
Nah, ekuivalen berarti pernyataan atau rumus yang ini berarti bernilai benar, ya. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Next, yang terakhir adalah pembukuan dari biimplikasi. Nah, ini negasi dari P jika dan hanya jika Q itu adalah ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Kita bikin tabelnya. Pernyataan dasarnya juga sama dua. P sama Q berarti BBSS, jadinya BSBS. Kita butuh negasinya, negasi P, ini ada. Jadi butuh negasi P. Sama negasi Q yang ini, itu di sini. BBSS jadi SSBB. Yang Q-nya BSBS, negasinya SBSB. Kita yang ini dulu. Biimplikasi. Biimplikasi kan ciri khasnya adalah dia benar kalau apa? Masih ingat? Iya. Kalau kembar ya. Kita cari konsentrasinya berarti P sama Q yang ini dan ini. Yang kembar mana? Ya, baris pertama sama baris terakhir. Berarti baris 1 sama baris keempatnya sama-sama benar. Nah, yang lainnya berarti salah. Kita butuh negasi dari biimplikasinya. Ini, ya, berarti negasi dari ini, yang benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, jadinya seperti ini. Benar jadi salah, kedua yang salah jadi benar, setelahnya benar jadi salah. Next, kita butuh yang ini, P dan negasi Q. Ini. Berarti kita butuh yang P yang ini sama negasi Q yang ini. Konjungsi, cari yang keduanya benar. Wah, ternyata sama yang ini, maaf, yang ini maksudnya. Ya, ini sama yang ini. P dan negasi Q, cari yang keduanya benar. Baris kedua ternyata. Baris keduanya berarti benar. Lainnya, iya salah, betul. Terus ini Q dan negasi P, coba saya hapus dulu. Q dan negasi P berarti yang ini. Q dan negasi P, konsentrasinya pada ini sama negasi P. Konjungsi cari yang keduanya benar. Ini baris ketiga ya. Nah, lainnya salah. Terus kesimpulannya adalah yang ini, gabungkan. Ya, mohon maaf lagi. Ini yang saya tandai silang, ini di disjungsi. Disjungsi masih ingat salah kalau keduanya salah. Baris pertama sama baris yang terakhir ternyata. Nah, sini berarti yang tidak sama ini jadi berarti ya tidak sama berarti benar. Yang maksudnya yang tidak salah-salah adalah benar, yang salah-salah berarti salah ini. Nah, ini salah-salah jadi salah, salah-salah jadi salah, lainnya berarti benar. Nah, ini sekarang kita bandingkan. Ini kan ruas kiri kan, nah, ini. Nah, kalau yang ini itu berarti yang ini. Nah, ternyata sama. Ruas pertama sama-sama salah, dua tiganya benar, keempatnya baris salah. Berarti ini terbukti. Berarti pernyataan ini berarti bernilai benar. Sehingga ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, kita sudah membuktikan. Oke, kita langsung ke contohnya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut ada 4. Yang pertama adalah hari ini mendung dan Ani membawa payung. Yang kedua, Monas ada di Jakarta atau Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Yang ketiga, jika kamu belajar, maka kamu tidak kesulitan mengerjakan soal. Yang terakhir, kamu naik kelas jika dan hanya jika kamu tidak kebanyakan main. Nah, main I harusnya main. Apalah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hari ini mendung dan Ani membawa hujan. Ciri khasnya adalah di sini. Ini dan itu konjungsi. Jadi pakainya rumus yang ini. Negasi dari P dan Q, jadi negasi P dan negasi Q. Negasi P, P-nya adalah hari ini mendung. Jadinya apa? Hari ini tidak mendung. Ini dijungsi kan? Nah, dijungsi jadinya atau. Negasi Q ini. Nah, Q-nya itu adalah Ani membawa payung. Lawannya berarti Ani tidak membawa payung. Sudah deh ketemu. Jadi nomor 1, hari ini mendung dan Ani membawa payung. Negasinya adalah hari ini tidak mendung atau Ani tidak membawa payung. Nah, tadi konjungsi jadi disjungsi. Sesuai rumus yang ini. Next, nomor 2. Monas ada di Jakarta atau Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Kata kuncinya di sini atau itu dijungsi ini rumusnya.
negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Monas ada di Jakarta ini adalah P, ya. Maka kita butuh negasinya, berarti Monas ada di Jakarta, jadinya Monas tidak ada di Jakarta yang ini. Konjungsi ini, nah jadinya dan. Terus negasi Q, Q-nya adalah Jakarta bukan ibu kota Indonesia, lawannya bukannya dilangin, jadinya Jakarta ibu kota Indonesia. Jadi kesimpulannya, negasi dari Monas ada di Jakarta atau Jakarta bukan ibu kota Indonesia adalah Monas tidak ada di Jakarta dan Jakarta ibu kota Indonesia. Gitu ya. Nah, tadi yang pertama tadi adalah negasi dari konjungsi, nomor 2 negasi dari konjungsi. Sekarang yang ketiga, maksudnya apa ini? Nah, ciri khasnya di sini adalah jika maka. Jika maka ini berarti implikasi. Jadi jika negasi dari jika P maka Q, jika P dan negasi Q. Oke, P-nya berarti yang ini. Caranya ya, kamu belajar. Sama P-nya kamu belajar. Konjungsi jadinya dan. Negasi Q, Q-nya padahal kamu tidak kesulitan mengerjakan soal. Ya, berarti kalau tidak menjadi tidaknya hilang, berarti kamu kesulitan mengerjakan soal. Jadi yang nomor 3, jika negasi dari jika kamu belajar maka kamu tidak kesulitan mengerjakan soal. Negasinya adalah kamu belajar dan kamu kesulitan mengerjakan soal. Gimana? Lanjut ya, sedikit lagi. Yang terakhir nomor 4. Kamu naik kelas jika dan hanya jika kamu tidak kebanyakan main. Nah, ciri khasnya adalah di sini. Jika dan hanya jika berarti biimplikasi. Rumusnya berarti ini, ya. Langsung aja. Ini kan sudah biimplikasi ya. P-nya berarti kamu naik kelas. Berarti ini kamu naik kelas. Terus next yang berikutnya adalah ini konjungsi berarti dan. Ya, negasi Q, Q-nya kamu tidak kebanyakan main, lawannya berarti kamu kebanyakan main. Terus ini disjungsi. Disjungsi berarti atau Q. Q-nya berarti yang ini. Kamu tidak kebanyakan main, berarti kamu tidak kebanyakan main. Terus ini konjungsi jadi dan. Negasi P, P-nya adalah kamu naik kelas, jadinya kamu tidak naik ke kelas. Gitu ya. Jadi negasi dari kamu naik kelas jika dan hanya jika kamu tidak kebanyakan main, hasilnya adalah kamu naik kelas dan kamu kebanyakan main, atau kamu tidak kebanyakan main dan kamu tidak naik kelas. Oke, gitu ya. Berarti 4 contoh sudah kita bahas semuanya. Gimana? Apakah ada kesulitan? Kalau ada kesulitan seperti biasa ya, silakan bisa diputar ulang lagi, dicermati lagi, bisa tanya ke teman, atau mungkin mentok-mentoknya bisa menanyakan ke saya melalui komentar di kolom komen di bawah ini. Gitu ya. Oke. Kayaknya setelah contoh itu tidak afdol kalau tidak ada latihan ya. Latihannya 4, tidak terlalu banyak ya. Hampir sama seperti yang contohnya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama, Anton tidak lulus dan Anton mengulang. Yang kedua, Semarang bukan ibu kota Jateng jika dan hanya jika Semarang tidak berada di Jateng. Jateng itu Jawa Tengah ya. Yang ketiga adalah kamu pulang atau aku tidak pergi. Yang terakhir, yang keempat, jika hari di musim kemarau tidak hujan, maka ada pohon yang mati. 4 soal ya. Oke, ini bisa dikerjakan. Berdasarkan dengan materi tadi yang telah saya sampaikan, insya Allah kalau memperhatikan pasti bisa. Oke, gitu ya. Selamat mengerjakan, semoga paham ya. Kalau belum paham seperti tadi, tanyakan ke teman atau ulang-ulang dulu, atau mentoknya menanyakan ke saya. Tapi mentoknya loh. Kalau menanya saya ada waktu, saya akan coba bahas. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat materi hari ini. Ya, semoga semuanya bisa mengikuti dan paham sehingga nanti dalam mengerjakan soal atau saat melaksanakan UTS atau semesterannya biar bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, demikian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak ada
yang tidak jelas dalam menyampaikan dan sebagainya, saya ucapkan mohon maaf ya. Saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.